Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baiklah anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita dapatkan, agar apa yang kita baca, agar apa yang kita fahami pada hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah naqra'u al-furqan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baiklah anak-anakku, setelah kita berdoa, mari kita beranjak ke slide berikutnya, yaitu materi pelajaran aswaja dengan judul teori masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Ada beberapa hal utama yang sangat menarik kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama yaitu waktu dan asal. Waktu di sini adalah pada abad ke-13, abad ke-11, dan abad ke-7 dan 8. Asal ada dari India, Persia, dan Mekah. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Pada abad ke-13 ada tokoh yang bernama Snogorgens, ada N.G. Krum, Van de Burg, dan R. Sukmono. Ya, dasarnya adalah penemuannya Nisan As-Malik Al-Saleh pada tahun 689 Hijriah atau 1297 Masehi. Ya, yang berada di Aceh. Pada abad ke-11, ya, penemuannya dasarnya ada ditemukannya Nisan Fatimah binti Maimun pada tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Ya, bertempat di Lereng, Gresik. Ya, berada di lereng Gresik. Itu waktu. Ya, itu waktu. Oke, berikutnya. Kemudian ada Haji Agus Salim. Masuknya Islam ke Nusantara bersamaan dengan masuknya Islam ke Tiongkok, Cina, Nusantara sudah ramai terjalin hubungan dagang. Ini fotonya Agus Salim. Kemudian ada Zainal Arifin Abbas. Orang-orang Arab Muslim telah menjalin hubungan dengan Nusantara. Kemudian ada Hamka, ini fotonya Hamka. Orang-orang Arab telah memegang peranan penting di Selat Malaka. Adanya catatan Cina tentang Taji. Pada tahun 674 ada utusan ke Holing di Copo, Jawa. Jarak Copo, Taji 5 hari berlayar. Di kawasan Aceh ada nama wilayah Tajihan. Ini menurut Hamka. Menurut A. Hasmi,
Berdasar keterangan Dr. Ilyas Ismail, Imam Masjid Besar Filipina, Islam masuk Aceh pada masa Utsman bin Affan. Dr. Ilyas mendasarkan catatan pada pedagang Arab dalam naskah tua di Manila. Oke, ini adalah peta dagang, ya. Peta dagang itu yang ada di mana? Indonesia, ya. Peta dagang Indonesia. Dan kita lanjut ke berikutnya. Ini ilustrasi perdagangan kuno di Pelabuhan Banten, ya. Ini perdagangan kuno di Pelabuhan Banten. Oke, berikutnya kita akan ke slide berikutnya. Ada India, Gujarat, Malabar, dan Deccan. Mayoritas bermadzhab Hanafi. Makwete didukung Van de Beek dan Creamer. Islam dari Gujarat, ya. Dasarnya bentuk nisan pasai berlagam Gujarat. Ada Winstead, Islam dari Gujarat, bentuk nisan pasai Gresik dan Malaya berlagam Gujarat. Menurut Pisnapel, orang-orang bermadzhab Syafi'i menetap dulu di Gujarat Batu, kemudian membawa Islam ke Nusantara. Menurut Sonagorgens, ya, mengembangkan teori Makwete, mula-mula penyebar Islam di Nusantara dari Deccan, baru kemudian orang-orang Arab keturunan Sayyid dan Syarif. Dan yang kedua, mudah diterima karena telah mengalami Hinduisasi. Yang ketiga, Mubalik muncul sebagai priest dan princess. Menurut Coromandel, Morrison menentang teori Makwete ketika di Nusantara telah berkembang Kesultanan Islam. Gujarat masih Hindu. Gujarat dikuasai Islam baru tahun 699 atau 1298. Ini asalnya. Ini fotonya, ya. Snapel, Sonagorgens. Oke. Kemudian Persia. Islam masuk melalui Persia. Ini menurut Husain Jayadiningrat. Menurut Husain Jayadiningrat, yang pertama adanya pengaruh ejaan Parsi, yang kedua huruf sin tak bergigi. Menurut teori Persia, menurut yang ditemukan oleh Husain Jayadiningrat. Menurut Mukas, ya, dasarnya pasai dari kata Parsi. Yang kedua, abad ketiga sampai 5 Masehi, orang Parsi zaman Sasa telah ramai di Nusantara. Menurut Muns, ketika Ibnu Battuta sampai di Aceh pada tahun 1345, ya, pada tahun 1345 ditemui dua ulama Parsi, Sajuddin As-Siraji dan Sayyid Syarif Al-Asbahani. Itu menurut Muns, ya. Kemudian Mekah, ya. Mekah. Menurut Arnott, Mekah ini dibangun oleh Arnott, kemudian Kaiser, Naqib Al-Alatas, kemudian ada Hamka. Menurut Arnott, catatan Cina abad ke-7, sekelompok masyarakat Arab telah membentuk satu pemukiman Arab di pantai pesisir Sumatera, dua kawin atau nikah dengan penduduk lokal, yang ketiga melakukan penyebaran Islam. Menurut Kaiser, mazhab Syafi'i merupakan mazhab umum masyarakat Mesir. Menurut Naqib Al-Alatas, menentang teori Makwete, nisan dari Gujarat berdasar kedekatan literatur keagamaan Islam, historiografi lokal sebelum tidak mencatat satu orang pun pengarang atau karya dari India. Yang muncul justru nama-nama Arab dan Parsi. Historiografi lokal, hikayat raja-raja Pasai bahkan menyebut utusan Mekah, Syekh Ismail, yang berhasil membuat Marasilu atau Ismalik Al-Saleh masuk Islam. Riwayat Aceh Islam diperkenalkan oleh Syekh Abdullah Arif, orang Arab. Menurut Hamka, gerak Sultan Pasai, Sultan Malik Al-Saleh dekat dengan Mesir. Malikus Saleh Ayub adalah pendiri dinasti Memeluk Mesir. Raja-raja Memeluk memakai gelar Al-Malik. Mazhab Syafi'i, yang merupakan mazhab mayoritas Muslim Nusantara, adalah mazhab umum masyarakat Mesir dan Syarif Makkah.
Makbar berasal dari kata makbar mutabar yang berarti tempat atau pantai yang disediakan bagi para penyeberang, bukan nama suatu tempat khusus atau wilayah. Simpulan, waktu simpulan ya, sebentar anak sambil menunggu. Simpulan waktu dibagi 3 babakan. Kedatangan pada tahun abad ke-7 ya, kemudian ke-8 Masehi, penyebaran pada tahun ke-8 Masehi diperlang, perkembangan dan membentuk kekuatan politik ya pada tahun 9 ini, asal dari ada dari Arab ya, Mekah dan Persia dan Gujarat India. Oke. Mana yang benar ya? Cara masuk Islam: perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, dakwah, kesenian, dan budaya. Yang benar mana ya cara masuk Islam? Mengapa mudah diterima? 1. Situasi sosial politik Indonesia waktu itu. Kemudian pacific penetration, berbalik selaraskan diri pada lingkungan. Setiap muslim pendakwah. Kemudian cara masuk dan peribadatan yang mudah. Islam demokratis, ketuhanan yang sublim. Nabi Muhammad sebagai manusia sempurna, ajaran Islam sempurna. Bahan diskusi ya, nanti kalian cari cara masuk Islam ya di Indonesia, kemudian siapa pembawa Islam ya, kemudian faktor apa saja yang mempermudah Islam masuk ke Indonesia ya. Itu mungkin para dicukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.